Apakah dosen seni lukis harus bisa melukis? Apakah dosen seni lukis harus bisa melukis? Pertanyaan ini sudah lama muncul, beberapa tahun lalu, terutama sejak temanku sesama dosen seni lukis di ISI Yogyakarta dikritik oleh seorang seniman yang mempertanyakan kualitas kesenimanan temanku tadi. Apakah dosen seni lukis harus bisa melukis? Aku mencoba mencari komparasi dengan profesi lain. Bukankah dokter spesialis kandungan tidak harus bisa mengandung? Berapa banyak pria yang menjadi dokter kandungan? Ibu-ibu yang tengah hamil pun khusyuk mendengarkan arahan sang dokter yang tidak becus mengandung itu. Apakah dengan demikian dosen seni lukis tidak mesti bisa melukis? Tidak puas dengan itu, aku segera mencari pembanding lain. Bagaimana jadinya jika guru bahasa Inggris tidak bisa berbicara menggunakan bahasa itu? Ia mesti menguasai gramatika bahasa asing sebelum mengajarkannya pada para murid yang akan menurutinya. Apakah dengan demikian dosen seni lukis mesti bisa melukis? Perbandingan tadi skornya 1:1. Aku mesti mencari padanan lain. Pelatih sepak bola yang umumnya telah berusia tua pasti akan kepontal-pontal jika ditandingkan dengan anak didiknya yang masih belia. Tetapi pelatih tersebut tentu memiliki banyak pengalaman tentang persepak bolaan, baik pengalaman yang dialami sendiri maupun sejarah pengalaman orang lain yang ia pelajari. Lebih dari itu, sang pelatih tadi mesti memiliki kemampuan untuk melatih, mampu memberikan materi dengan dosis dan urutan yang tepat pada masing-masing anak didiknya. Sang pelatih mesti dapat melihat bara para pemain dan mengipasinya agar menjadi api yang berkobar-kobar, sehingga anak buahnya dapat menjadi bintang lapangan yang menyala. Sang pelatih bukanlah api itu sendiri, tetapi kipas yang dapat menyalakan bara. Guru bukan emas, tetapi piring pendulang emas. Harga emas tentu jauh lebih mahal dari alat penyaring emas. Akan tetapi, tanpa alat yang murah itu, emas tidak akan muncul. Tetap tertimbun pasir-pasir kotor. Pelatih, pembina, guru, coach, maupun dosen mesti menyadari bahwa tugasnya bukan menjadi emas, tetapi menemukan emas, melahirkan kobaran api dari bara yang tersembunyi dalam dada muridnya, mahasiswanya. Mental guru adalah mental pemberi ilmu, bukan mental pemain ilmu yang akan berlaga di rimba raya. Mental guru adalah mental pembimbing dan penguat muridnya agar mampu menerobos rintangan rimba yang penuh lubang kalajengking. Itulah mengapa kebanggaan guru adalah ketika melihat muridnya dapat melakukan apa yang lebih baik dari dirinya. Keberhasilan guru adalah ketika melihat muridnya berhasil. Kebanggaan itu tetap ada, meskipun misalnya sang murid yang telah menjadi emas lalu lupa bahwa dulu pernah melewati piring dulang yang mengayakinya. Dalam memberikan kritik seni, sebagai dosen seni lukis, aku katakan apa adanya jika lukisan mahasiswa memiliki kelemahan di sini dan kelebihan di situ. Bahkan di depan kelas tidak canggung kukatakan bahwa karyanya luar biasa. Dan aku tidak dapat membuat hal yang semacam itu. Inilah momentum yang membahagiakan, bukan malah merasa sedih karena tersaingi muridnya. Saat itu merasa lega karena seakan-akan tugasnya menjadi pengajar telah selesai. Selain mengajar seni lukis di Prodi Seni Murni Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia atau ISI Yogyakarta, aku juga mengampu kuliah seni lukis di kampus seni lukis Painting Explorer. Kampus online ini berbasis YouTube membership di Painting Explorer Channel.
Terdapat 5 kelas di kanal ini, yaitu kuliah seni lukis sit-in, kuliah seni lukis placement, kuliah sketsa, kuliah seni lukis elementer, dan kuliah seni lukis advance. Sebelumnya telah kuselenggarakan kuliah seni lukis abstrak sebagai giveaway syukuran setelah memperoleh lebih dari 10.000 subscriber. Para mahasiswa di kampus ini membuatku tercengang. Mereka memberikan kebahagiaan. Artinya mahasiswa Painting Explorer mampu membuat karya-karya yang memuaskan. Banyak yang telah melampaui kemampuan dosennya. Untuk itu, untuk berbagi kegembiraan dengan publik, aku bersikeras agar karya para mahasiswa Painting Explorer dapat dipamerkan secara langsung, secara offline, secara luring. Akhirnya, setelah bekerja sama dengan Dini Art Management yang dikelola oleh Pak Taufik Ridwan dan juga didukung Grand Rohan Hotel Jogja yang memiliki tempat apik untuk pameran lukisan, eksibisi itu dapat diagendakan. Pameran seni lukis perdana karya Civitas Academica Painting Explorer ini mengambil tema Lumbung Padi, Lumbung Konten. Gelaran seni yang dibuka pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 20 atau 8 malam berlangsung hingga 22 November 2022 itu, alhamdulillah, mampu menghadirkan puluhan karya yang melewati proses diskusi perkuliahan. Dalam perkuliahan di YouTube Painting Explorer maupun di kampus ISI Yogyakarta, sebenarnya bukan hanya para mahasiswa yang sedang belajar. Aku juga banyak belajar dari proses tersebut. Bagaimana cara mengajar seni lukis? Apa yang mesti ditekankan pada pertemuan pertama? Apa yang mesti dicari pada tahap akhir perkuliahan? Aku terus belajar dari para mahasiswa. Bahkan ide-ide segar yang tercermin dalam karya mahasiswa juga dapat menginspirasi dosennya. Dulu aku juga mahasiswa seni lukis yang memiliki bara dan api di dada. Dan kini masih ingin menjaga bara dan api pembelajar. Ketika aku bertindak sebagai dosen yang mengipasi bara api mahasiswa, sebenarnya baraku juga terimbas sehingga ikut menyala. Untuk itu, ketika api para mahasiswa Painting Explorer bergelora dalam pameran seni lukis Lumbung Padi, Lumbung Konten, aku juga ikut bergejolak. Aku ikut menyelenggarakan pameran. Pameran tunggal lukisan keempat dengan judul Responsibility. Apakah dosen seni lukis harus bisa melukis? Lalu, apakah dosen seni lukis harus bisa melukis? Aku belum tahu. Masih ingin mencari jawabannya. Masih ingin terus belajar. Jogja, Oktober 2022. Rekan-rekan bersamaku, Denny J, konten kreator Painting Explorer.